13 years of grace, semua karena kasih karunia Tuhan. Saya masih ingat kita semua berkumpul ya di tahun 2011, 2012 melayani dan mulai dengan hanya 9 orang bersama dengan Pastor Carsten, dengan PDP Felicia, dengan Pastor Dennis yang saat ini ada di Jerman, dan Isaac, dan kita hanya 9 orang dan beberapa orang yang lain, ya ada Indrawan di sini, gereja mula-mula. Siapa yang dari awal Panglima Sudirman sudah ikut di New Life Church? Boleh angkat tangan. Dari Panglima Sudirman, wow, boleh nggak bangkit berdiri? I want you to stand up. Ini adalah orang-orang yang ikut kita dari Panglima Sudirman. Ayo jangan malu, dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Stand up please, stand up please. Kasih tepuk tangan buat mereka. Mereka ikut dan melayani, bertumbuh di gereja ini ketika gereja ini jumlahnya baru 30 orang. Kenapa New Life Church selalu di hati saya? Bukan karena saya gembala, saya juga adalah jemaat seperti Anda. Kita semua jemaatnya Tuhan, amin. Saya masih ingat kita memulai dari ruangan kelas itu. Tadi pagi waktu kita berangkat ke gereja, kita berangkat sendiri-sendiri karena jadwalnya berbeda-beda. Anak saya yang nomor 2, Kayla, nyanyi jadi harus lebih pagi. Anak saya yang pertama jam 8:30 kurang berangkat bersama-sama dengan saya. Dia make up di kamar, di mobil. Sorry Ivanka, tadi Papa belum minta izin. Karena kalau Ivanka disaksikan dia bilang kamu harus minta izin. Tapi ini Roh Kudus bekerja mengalir gitu. Saya duduk di bangku tengah, dia mele di belakang karena dia make up. Saya bilang, kamu tahu nggak kenapa New Life Church means so much buat Papa? Dia sambil make up bilang, kenapa? Tahun 2012 waktu kamu lahir di salah satu rumah sakit di Surabaya, di Nginden, ya, rumah sakit Premier. Mamamu masih terbaring karena waktu itu dia sempat salah injeksi dan sebagainya. Ada Felicia, ada Pastor Carsten di sana, ada mertua saya, ada orang tua saya. Disitulah ketika kamu lahir Iva, disitulah Tuhan memberikan suara dari hatinya Tuhan ke Papa, nak. Tuhan bilang, gembalakanlah jemaatku. 2012 Desember, kita semua belum ada yang usianya 30 waktu itu. Saya masih ingat bagaimana kita berdoa, lalu saya dengan beberapa murid waktu itu, kita makan di ikan bakar Cianjur di Jemur Sari, saya tidak pernah lupa. Lalu saya ngomong dengan Felicia, saya ngomong dengan Pastor Carsten, gimana ini? Karena waktu itu kita harus memutuskan, karena waktu itu saya punya gembala yang sangat saya cintai, yang saya harusnya mendampingi beliau untuk menggembalakan. Sampai hari ini pun, sekalipun kita sudah berbeda gereja, saya tidak sebut merek, sampai hari ini pun saya tetap hormat kepada dia. Setiap kali saya ketemu dia, saya selalu bilang, you are still my pastor. Keputusan yang tidak mudah untuk kita berkata ya untuk membangun gereja ini. Karena waktu itu seharusnya saya sudah mengembalakan gereja yang ribuan jiwa. Dan di saat itu pemimpin saya bilang, kenapa kamu harus tinggalkan aku? Saya bilang, saya tidak tahu kenapa. Satu hari sebelum saya menjawab iya atau tidak untuk bergabung dengan gereja yang sangat besar. Lalu Tuhan berkata, inilah sejarahmu New Life Church. Satu hari ketika anak saya waktu itu masih berumur 6 bulan. Saya menyembah bersama istri saya. Nanti Anda akan lihat ya, ada beberapa sahabat-sahabat yang mengucapkan anniversary. Mereka ini adalah orang-orang yang ikut mendoakan dari awal gereja ini terbentuk. Lalu Tuhan berbicara kepada saya malam itu. Besoknya saya harus memberikan keputusan kepada gembala saya. Untuk saya menjadi wakilnya atau tidak. Secara daging waktu itu saya ingin ikut dia. Semuanya sudah bahasa Ibrani-nya nyepak semua. Ya, everything is settled. Tapi lalu Tuhan berkata seperti ini di malam itu. Aku memanggil kamu dan teman-temanmu untuk menjadi lambang yang baru. Kamu dan teman-temanmu akan mengajak teman-temannya untuk duduk di bawah pohon ara. Sungguh kamulah lambang yang baru. A new life. Dan hari ini saya tidak pernah menyesal mengambil keputusan seperti lagu tadi dikatakan. I have decided
to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Istri saya bilang, tahu kan Tuhan bilang apa? Kita harus memulai walau dari 9 tunas ini. Dan sampai hari ini seharusnya usia kita sebagai gereja Bethel Indonesia, harusnya kita baru 12 tahun. Tetapi kenapa kita merayakan 13 tahun hari ini? Karena kami menghitung 2013 bulan Juni, Juli 13 tahun yang lalu, kita memulai dengan persekutuan doa yang hanya dihadiri oleh 15, 20, berkembang menjadi 30, berkembang lagi menjadi 70, lalu Februari 2014 kita resmi menjadi Gereja Bethel Indonesia New Life Ministry. Lalu bertumbuh lagi jadi 80, tempat tidak cukup, kita harus tutup restoran kita di Panglima Sudirman. Waktu itu orang bilang kamu rugi banyak loh. Jadi kalau hari ini Anda tahu, saya sampai hari ini masih ada pekerjaan papa saya yang saya tetap jalankan, walaupun saya tetap full time hamba Tuhan loh. Jangan Anda pernah salah paham. Karena saya memang bukan lahir dari keluarga pendeta. Tetapi saya punya hati untuk jiwa-jiwa. Siapa yang menopang pelayanan ini awal-awal? Yaitu adalah beberapa orang yang mau bayar harga. Kita tutup restoran kita waktu itu. Kita bangun lantai 2-nya. Dan sampai hari ini gereja ini bisa berdiri. Bukan karena kekuatan manusia. Tetapi karena Tuhan yang setia. Dan Tuhan selalu setia. Dan Tuhan akan tetap setia selama-lamanya kepada gereja ini. Saya masih ingat waktu itu papa saya bilang tutup aja restorannya. Saya bilang ini rugi kalau ditutup. Tapi gerejamu sudah gak cukup. Kita bangun di lantai 2, wah senangnya minta ampun, kapasitas 250 orang. Setiap hari kita liatin di sana karena kantor saya dan Pak Sekasen dulu kita kantornya sempit. Berapa ya? 3 kali 4 kali ya. Ya, saya waktu gerak gini, iya bule lagi. Kiri, bule lagi. Belakang, oh sekretaris. Sini pastoral, gak ada kantor kita. Dan sampai hari ini juga adalah doa dari orang tua rohani dan juga orang tua saya. Saya bersyukur saya bukan punya 1 mama tapi 3 mama. Ada tante saya yang selalu mendoakan saya. Bu Ana Tandio. Saya suka bercanda gini. Dulu aku mungkin anakmu ya. Cuman kamu titipkan ke Ibu Linda, itu mama saya. Itu bercanda ya. Mama saya enggak kepahitan, mama saya orangnya tambah ketawa-ketawa karena mereka benar-benar cinta saya apa adanya. Dan juga ada ibu mertua saya yang selalu berdoa untuk pernikahan kami, untuk gereja ini. Dan semua pendoa yang di tempat ini yang tidak terbatas nama-namanya. Ada Ibu Pres, ada Bu Lisa, ada Bu Ninis, ada pendoa-pendoa, kasih tepuk tangan buat semua pendoa-pendoa. Wanita-wanita yang luar biasa ini yang berdoa. Teruslah berdoa untuk New Life Church. Saya gak akan bercerita lebih dan lebih lagi karena sinetron Korea akan kalah dengan ini. Karena saya juga sekarang lagi nonton film Korea gara-gara beberapa minggu lalu istri saya bersama dengan beberapa sahabat yang juga jemaat High Rocks di Jakarta. Saya bingung gak ada kerjaan, waktu itu juga gak khotbah, saya di rumah. Saya jadi nonton film Korea, Mr. Kim Reactivated. Ya gak usah bahas itu. Kalau saya ceritakan ini semua, Mr. Kim kalah ceritanya nanti ya. 1 Korintus 15 ayat 10 ini ayat untuk kita semua. Cintailah gereja ini apa adanya, karena gereja ini gak akan pernah jadi sempurna. Cintailah
gereja ini dan mulai hari ini di ulang tahun yang 13. Jangan ngomongin, jangan ngoceh, jangan ngelok-ngelok gereja ini. Karena ini gerejanya Tuhan, bukan gereja saya. Anda di tempat ini ada untuk menopang, sama-sama katakan, menopang pelayanan di tempat ini. Suatu hari mungkin saya tidak jadi gembala lagi di tempat ini. Salah satu doa yang dikirim, nanti Anda akan lihat, yaitu salah satu orang yang sangat saya respect, yaitu Bapak Yahya Setiatmaja, Presiden Direktur dari PT Bank Sentral Asia 20 tahun lebih. Saat ini Om Yahya, saya panggil dia Om. Dia menjabat sebagai Presiden Komisaris hari ini. Tahu nggak pesan dari apa yang beliau katakan, nanti Anda akan lihat di announcement. Gereja ini akan, kalau Tuhan belum datang, akan berumur 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun kalau Tuhan memang belum datang. Bukankah saya dan Pastor Kasper nggak akan ada di tempat ini lagi 200 tahun ke depan? Halo? Gereja ini dibangun di atas dasar Kristus. Dan biarlah Kristuslah, Yesuslah yang menjadi pusat kegerakan. Yesuslah yang menjadi pusat kehidupanmu. Yesuslah yang menjadi fokus engkau melayani Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 10 kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Are you ready? Suaranya kurang keras. Orang yang dipenuhi kasih karunia lebih keras lagi, katakan are you ready? 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Ini omongannya Paulus. Tetapi apa? Bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Di ayat sebelumnya, ayat 9, dikatakan bahwa Paulus berkata, di antara kamu semua jemaat, aku adalah orang yang paling hina karena aku menganiaya gereja Tuhan. Orang yang penuh kasih karunia, hari ini kalau kita lihat gereja ini bisa berdiri, kok bisa ada, bisa membangun seperti ini. Anda tahu, membangun seperti ini juga adalah pergumulan karena kita memulai justru ketika COVID melanda, disitulah kita memulai membangun. Tapi pikiran manusia bukan pikiran Tuhan. Tuhan berkata, jika bukanlah Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha manusia. Sebaliknya, jika Tuhan yang membangun rumah dan gerejanya, tidak ada kekuatan manapun, dikatakan di Alkitab, tidak ada kekuatan manapun yang bisa menghambat kuasa Tuhan terjadi. Dan saya berdoa tidak ada kuasa manapun yang bisa menghambat kehidupanmu ketika Tuhan berkata iya, akan terjadi iya. Dan Paulus berkata, aku ada sebagaimana aku ada, tetapi dia menyadari dia manusia yang tidak sempurna. Seperti itulah aku pun sebagai gembala menyadari aku bukan manusia yang sempurna. Aku dan Anda sama saja. Banyak orang bilang, kok Pastor Irwan bisa ngomong gitu di mimbar? Lawang memang sama, saya dan Anda sama. Saya nggak lebih suci, nggak lebih kudus, nggak lebih hebat dari Anda. Poin yang pertama dan hanya satu poin saja, grace has brought us this far. Anugerah Tuhan telah membawa kita sampai hari ini. Paulus berkata bukan dengan kekuatanku, bukan dengan fasilitasku, bukan dengan kehebatanku, tapi karena anugerah Tuhan. Kita hidup oleh anugerah, bukan? 13 tahun ini kita mengalami perjalanan proses yang panjang. Ada tawa di sana. Ada guyon di sana, ada orang-orang yang mengutuki kita dulu waktu kita anak-anak muda, dibilang ini anak ingusan, mantan penyanyi lagi, kok mau buka gereja, kok mau ngeritis gereja, paling 6 bulan tutup. Ada cercaan, oh hyper grace, wah. Oh ngomongnya grace terus. Tetapi juga ada sukacita, ada kebangunan rohani, ada 1 jiwa yang dimenangkan, 2 jiwa yang dimenangkan, 3 cerita yang mengubahkan, 4 cerita, 5 cerita. Sehingga ketika kita mengalami tantangan, kita mengalami banyak tantangan, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah menyerah, because grace. Ada ayatnya dikatakan gini, kasih karunia dan kebenaran datang. Bukan engkau yang memilih aku, kata Tuhan. Aku yang memilih kamu.
Mungkin Anda menghadapi banyak tantangan dalam hidupmu. Anda saat ini mengalami seperti bagaimana gereja juga mengalami proses. Kita semua punya masalah, amin. Angkat tangan yang punya masalah. Pastor Irwan angkat 2 tangan, semua kita punya masalah. Amin. Tetapi masalahmu tidak lebih besar dari Tuhanmu yang begitu besar. Karena Dia Tuhan yang menopang, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjagai. Yang penting adalah taat, katakan taat. Dari awal yang sederhana, mujizat jiwa-jiwa yang diselamatkan terjadi di tempat ini. Dan mungkin Anda saat ini juga ada di dalam musim di mana Anda tidak tahu transition. Kita mengalami banyak transisi. 2019 gereja terbesar di dunia. Saya nggak sebut merek. Ya, pusatnya di Australia 2019. Mereka memberikan tawaran kepada kita untuk bergabung di bawah naungan mereka. Waktu itu kita harus membangun semua ini. Jemaat kita masih 100 orang. Mereka datang 12 stafnya. Dan mereka bilang gini, Pastor, kamu dan wakilmu, Pastor Karsten, kamu bilang iya, suratnya langsung turun dari Australia. Kita cover semua pembangunan ini. Tapi kamu bergabung dengan grup kita. Ya kalau saya nyanyikan lagunya nggak mungkin lah Anda nggak tahu. Ini gereja besar banget di seluruh dunia. Tahun itu dia nomor 1 terbesar. Konferensinya adalah konferensi terbesar di dunia. Bukan hanya konferensi Kristen terbesar. Tapi konferensi terbesar setiap tahun yang mereka adakan. Terbesar di dunia. Saya waktu itu masih ingat memandang Pastor Karsten dan berkata, what do you think? Waktu itu kita masih kantor di Panglima Sudirman. Dia langsung lihat saya, dia ngomong gini. Sama. Langsung saya bisikin dia. Ini dibangunin semua loh. 25 miliar loh. Renovasi di mall ini. Mahal loh. Terus saya bisikin dia. Saya juga gak tahu loh duitnya dari mana. Dia senyum, dia tepuk saya bilang gini. Terus saya bilang gini, salute to you. Sama, Roh Kudus juga bilang di hati saya. No. Tinggal saya sign. Dan waktu itu kalau pakai nama mereka, ini laler iblis kurang ajar ini ya. Okay. Gak suka ini kalau kita ngomong tentang sejarah gereja. Saya tinggal sign, dan waktu itu kalau Anda pasang merek itu, wow, booming di mana-mana karena mereka bilang gini, dia tunjukkan ribuan surat setiap hari gereja-gereja di seluruh dunia mau bergabung dengan gereja ini. Tetapi New Life dia bilang gini, you didn't come to us, I came to you. Kamu gak datang ke kita, tapi kita yang mau kamu. Istri saya, Felicia, beberapa anak muda waktu itu yang full time bilang gini, Pastor gila loh. Oh, ada tawaran lagi. Dia tahu saya ini kan evangelis, saya suka hati saya untuk kebangunan rohani. Dia bilang gini, kamu akan masuk di network kita. Kamu akan khotbah di network kita di seluruh dunia. Kamu akan bergabung dengan kita. Talentamu akan kita gunakan. Untuk jiwa-jiwa kan. Tawaran yang sangat baik Bapak Ibu. Baik enggak? Ayo siapa yang berani ngomong enggak baik? Gedung dilunasin semua. Khotbah di mana-mana. Seluruh dunia loh. Saya bilang sama Pastor Karsten. Kita mulai dari 9 orang. Kita akan finish well dengan apa yang Tuhan mau. Yang good belum tentu God. Ini untuk Anda juga di dalam hidupmu. Yang baik belum tentu dari Tuhan. Tapi yang dari Tuhan pasti baik. Dengan iman. Waktu itu saya sama Pastor Karsten, sama semua leadership bilang gini. Sorry, kita gak bisa terima tawaran kamu. Mukanya gini semua. Gak salah loh. Enggak. Gerejamu baru 100 orang loh, mau bangun gedung gini. Enggak. Dari mana duitnya?
Dari kamu enggak apa-apa sih, tapi enggak mungkin saya ngomong gitu. Banyak proses sampai hari ini. Kenapa Anda harus bangga di gereja ini? Bukan karena kami, tapi karena Tuhan memberikan anugerah yang besar. Dan anugerah itu yang membuat kita berdiri sampai hari ini. Dan saya percaya Andalah yang membangun gereja ini. Mulai hari ini stop katakan, kadang-kadang full timer bercanda. GBI, Gereja Bapak Irwan, bercanda. Ini bukan gereja Bapak Irwan atau Bapak Karsten. Hari ini milikilah hati. Kita bangun gereja ini sama-sama. Kalau Anda memberikan persembahan, persepuluhan, berikan dengan segenap hati. Saya mau kasih tahu Anda ya. Saya tidak punya impian dari awal membangun ratusan gereja. Mau. Saya tidak pernah punya impian membangun 1000 gereja ataupun 2000 gereja. Enggak. Terima kasih kepada bapak-bapak gereja kita, HL Senduk. Semua mereka yang memulai gereja, mereka punya visi membangun banyak gereja. Tapi Tuhan memberikan dalam hati saya, untuk saya ingin menyekolahkan 1000 anak yang bisa sekolah. Itu yang selalu saya doakan, 1000 anak yang tidak bisa sekolah. Saat ini baru hampir 100 aja belum. Tapi saya berdoa, kalau saya ngelihat orang tidak bisa sekolah, hati saya begitu hancur. Tidak salah punya visi untuk membangun banyak gereja, tidak salah. Visi orang masing-masing, saya tidak lagi ngomong visi siapapun. Tetapi maksud saya adalah gini, kita mesti tahu apa yang Tuhan taruh dalam hati gembala-gembalamu di tempat ini. Untuk melihat 1000 anak tidak bisa sekolah, bisa kita sekolahkan. Mereka memimpin bangsa ini, mereka menjadi hamba-hamba Tuhan. Apakah 1000 orang itu semua harus jadi pendeta? No, mereka menjadi arsitek yang luar biasa. Mereka akan menjadi penyanyi yang luar biasa. Mereka akan menjadi influencer yang luar biasa. Mereka akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Itu yang ada di hati kami. Bekerja samalah bersama-sama dengan gereja ini. Be generous, jadilah murah hati. Karena kami pun suami istri, kami pun jemaat dan kami pun menabur di gereja ini. Jangan berpikir bahwa gereja ini cari keuntungan, gereja ini kaya. Saya mau kasih tahu Anda, gereja ini sampai hari ini belum kaya. Gereja ini selalu cukup setiap bulannya. Kenapa? Karena ada duit kita taburin. Ada duit kita sekolahkan orang lebih banyak. Tahun ini kita menyekolahkan anak-anak yang bisa ada di sekolah swasta. Dan kita cover uang pangkal mereka. Kita cover uang buku mereka. Kita cover biaya kehidupan mereka. Dari mereka yang tidak bisa sekolah, yang harusnya putus sekolah. Mereka bisa sekolah di sekolah swasta. Melalui tangan-tangan Anda. Melalui tangan New Life Church. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Jadi mulai hari ini stop berpikir aneh-aneh tentang gerejanya. Saya katakan gerejanya gak sempurna. Tapi Tuhan memberikan hati yang terus diperbarui. Saya jauh dari sempurna. Tapi setiap hari kalau saya lihat orang tidak bisa makan, orang tidak bisa sekolah, hati saya menangis dan saya ngomong sama istri saya, yang kita berdoa ya yang. Kenapa? Mungkin ada banyak di New Life Church ini jemaat yang mereka mampu secara keuangan, tapi mereka belum memberi. Dan saya ngomong sama istri saya, tapi kamu tahu yang dari awal kita membangun gereja ini, kita tidak pernah mengandalkan dan minta-minta. Kita berbagi itu iya. Karena kita butuh uluran tangan jemaat. Nggak mungkin toh. Cuman kita semua yang harus tanggung semua ini. Tetapi kita berdoa yang ya. Itu doa saya setiap hari waktu saya bergandeng tangan berempat. Anak-anak saya tanya, Papa kenapa sedih? Kadang Papa kenapa kelihatan kok banyak diproses Pak? Kenapa wajahmu sedih? Ya karena keuangan gereja enggak selalu cukup nak. Saya jujur sama anak saya. Lah kenapa Papa sedih? Ya karena kalau kita nggak berkelimpahan, kita nggak bisa sekolahkan 1000 anak. Gimana caranya? Terus anak saya yang besar bilang, oke, let's pray ya Pak. Hari ini sungguh dalam hati saya mengetuk pintu hati Anda. Kalau Anda diberkati secara keuangan, berilah lebih untuk Tuhan. Saya ngomong ini bukan semata-mata ada bendahara di sini, accounting semua.
Ada Pak Vio di sini, accountant kita. Kenapa? Karena Tuhan mempercayakan harta untuk membangun kerajaan Tuhan. Kalau Anda tidak punya uang, it's okay. Berilah waktumu untuk Tuhan. Kalau Anda cuma bisa doa, berilah doamu. Kalau jemaat semua bergerak, hari ini belum 5.000, 1.200. Saya ngomong sama istri saya, bayangkan yang kalau 1.200 orang bergerak dan mereka punya hati, Surabaya akan diubahkan dan Surabaya akan sungguh-sungguh penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kadang kalau saya sama istri saya makan, saya selalu ingat gini. Kita bisa makan kayak gini. Berapa orang yang hari ini tidak bisa makan ya? Pikirkanlah itu. Karena hidupmu bukan buat engkau lagi. Tapi Kristus yang ada di dalamku. Kenapa saya ngomong gini gak ada beban? Karena memang saya gak ada beban. Gak ada beban maksudnya gini. Bukan berarti, Pastor Irwan gak ada beban. Nanti semua minta pengurapan supaya gak ada beban. Bukan, maksud saya gini. Saya ngomong gini gak ada beban karena ini gerejanya Tuhan. Halo? Katakan kanan kirimu. Ambil bagian yuk. Melayani yuk. Jangan tegang gitu dong wajahnya. Senyum katakan, selamat ulang tahun, Tuhan mengasihimu. Anda pun yang punya banyak tantangan hari ini, saya mau kasih satu quote. Engkau mungkin merasa banyak hal dalam hidup ini yang Anda tidak tahu. Kelihatannya, pendeta enak ya khotbah terus. Enak ya, pendetanya juga punya kerjaan. Enak ya. Anda tidak tahu pergumulan kami. Begitu pula saya juga harus adil dong. Saya juga mungkin tidak tahu pergumulan Anda. Anda mungkin mengalami tantangan. Anda mungkin mengalami penolakan hari ini. Dan Anda mungkin pernah di titik di 13 tahun ketika kita membangun gereja ini. Kayaknya gak ada satu orang pun yang tolong. Anda mungkin alami itu. Tapi justru di saat itu, tampilkan quote ini. Waktu saya berdoa untuk Anda. Tuhan ngomong gini, saat tidak ada seorang pun dan tidak ada satu pun koneksi yang mampu menolongmu. Disitulah engkau akan menyadari bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya penolong yang tidak pernah gagal. Baca quote ini sama-sama yuk kepada diri kita sendiri. 1, 2, 3. Saat tak ada seorang pun dan tak ada satu pun koneksi yang mampu menolongku. Katakan menolongku. Disitulah, ayo. Aku akan menyadari bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya penolong yang tidak pernah gagal. Di saat Anda punya masalah, doa. Karena seluruh doamu gak mungkin gak dijawab sama Tuhan. Pasti 100% doamu dijawab. Jangan salah paham. Jawabannya adalah ya, tapi terkadang dan seringkali tidak. Atau tunggu. Betul kan? Kita suka salah kaprah ya. Karena kasih karunia, semua doa kita dijawab. Loh iya, semua doa Anda dijawab. Tapi jawabannya ada 3. Iya, tidak, dan tunggu. Tapi tunggulah itu dengan hati yang setiap hari berkata, grace has brought us this far. Kasih karunia membawaku sampai hari ini. Di tengah-tengah tantangan apapun, di tengah-tengah kesibukan apapun, di tengah-tengah tekanan apapun, saya selalu ingat jika 13 tahun yang lalu engkau mendirikan gereja ini, Tuhan engkau yang menjamin gereja ini. Dan apapun yang terjadi, ayat yang terakhir berkata, kesetiaan Tuhan melebihi segala kekuatanmu. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia. Katakan Allah yang setia. Yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Bahasa Inggrisnya dikatakan 1,000 generation. Kasihnya Tuhan lebih daripada masalahmu hari ini. Kalau kau punya masalah hari ini, atau mungkin kau menunggu 15 tahun ini belum ada jawaban, suamimu belum bertobat, anakmu belum berubah, tapi dikatakan di ayat ini, kasih setia Tuhan. Saya ingatkan lagi ayat ini, kasih karunia Tuhan sampai kepada beribu-ribu generasi
generasi. Anda tahu satu generasi di Israel, di budaya Yahudi dihitung adalah ketika 30 tahun. Seperti Yesus memulai pelayanannya ketika umur 30 tahun. Tapi ayat ini berkata beribu-ribu. Kalau satu generasi ya 30 tahun, beribu-ribu. Berarti tidak terbatas. Puluhan ribu tahun. Sedangkan dari Adam dan Hawa sampai sekarang baru 6.000 tahun. Apa yang Tuhan maksud? Jangan Anda pusing dengan masalahmu hari ini dan kau tidak melayani Tuhan dan tidak memberikan hidupmu kepada Tuhan. Karena masalahmu itu sungguh-sungguh kecil di hadapan Tuhan. Karena it's all about Jesus. Yesus yang ada dalam gambaran hidupmu. Kalau kita hidup 100 tahun aja di dunia ini udah tua. Tapi Tuhan bilang kasih setiaku sampai beribu-ribu, sampai puluhan ribu tahun. Artinya apa? Hari ini serahkan hidupmu sekali lagi kepada Tuhan. Karena tangannya tidak pernah kurang panjang untuk menolongmu. Tangannya tidak pernah kurang hebat untuk memegangmu. Masalahnya kita gak dengerin dia. Hari ini dengarkanlah dia. Saya tutup dengan satu puisi. Saya pencipta lagu, bukan puitis, bukan orang yang pintar membuat puisi, tapi kemarin saya bilang yang puisiku lumayan yang ya. Tentunya dibantu juga oleh ChatGPT, saya jujur aja sama Anda. Saya bikin dulu loh ya. Di gereja ini aku bertumbuh. Saya mau baca dari handphone saya aja. Ini saya tulis semua dulu, terus saya bilang sama istri saya, kita minta ChatGPT untuk menyempurnakannya. Tapi ini tulisanku. Di gereja ini aku bertumbuh. Ini aku ngomong sebagai jemaat ya, bukan sebagai gembala. Aku juga adalah jemaat di gereja ini. Di gereja ini aku belajar menerima keberadaan orang lain dengan segala keunikan dan kekurangannya. Sekaligus belajar menerima diriku sendiri. Di gereja ini Anda harus belajar menerima dirimu sendiri. Ada banyak yang benci dengan hidupnya, dengan masa lalunya. Karena di tempat ini aku menyadari bahwa aku bukanlah manusia yang sempurna. Namun aku sedang disempurnakan hari demi hari oleh kasih karunia yang tidak pernah menyerah. Yang terus membentukku semakin serupa dengan Kristus. Gereja ini tidak berdiri karena kehebatanku, gereja ini tidak bertahan karena kekuatanku. Gereja ini ada karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Dan ketika aku melihat perjalanan ini, aku sadar yang membuat kami tetap berdiri bukan karena kami selalu kuat, bukan karena kami tidak pernah gagal, tetapi karena Tuhan selalu setia. Inilah rumah tempat aku bertumbuh. Tempat aku belajar mengasihi. Tempat aku belajar menerima. Tempat aku belajar menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan untuk semua yang telah Tuhan kerjakan di tempat ini. Satu hal yang dapat kukatakan sampai hari ini, semuanya hanya karena kasih karunia. Happy birthday, New Life Church. Saya cuma berdoa dari 1.200 jemaat yang Tuhan percayakan hari ini. Minimal Tuhan, saya ngomong sama Tuhan, minimal 50% aja punya hati yang kau berikan kepadaku ini. Gereja ini harus berlanjut. Di saat dunia bilang krisis, Anda kira gereja gak mengalami krisis? Sama.
Tapi di saat semua orang bilang kita cut cost, gereja nggak pernah bisa cut cost. Pernah nggak Anda pikirkan ini? Puluhan anak yang harus sekolah, harus tetap sekolah. Sewa yang begitu mahal, Anda tahu di mall ini kita bayar ratusan juta tiap bulan. Apakah kita bisa datang ke mallnya? Diskon lah. Kita bisa balik dibilang gini, ini bukan pasar pabean bos. Dan di saat semua Anda tidak tahu itu, beberapa orang selalu menguatkan saya, I will never leave this church. Saya bisa ceritakan kehidupan mereka satu persatu. Kenapa Anda lihat di gereja ini begitu rukun? Saya dengan para pemimpin di tempat ini, karena mereka tahu semua. And thank God. Mereka yang selalu berdoa bagi kami dan berkata, I will never leave you. Apapun yang terjadi, ini rumahku. Aku gak akan tinggalkan rumah ini. Makanya kalau orang ada yang ngomong-ngomong mencaci-caci New Life atau apalah, itu bukan Anda kok di luar sana. Hati saya begitu pedih. Seperti bayi itu, anak pertamaku yang lahir. Dan saya percaya hari ini Anda bisa tangkap minimal setengah dari hati Tuhan atas gereja ini dan berkata, aku mau ambil bagian Tuhan. Apapun itu. Kalau aku diberkati secara ekonomi, aku mau komit Tuhan setiap bulan untuk aku memberkati gerejamu. Komit di hadapan Tuhan. Karena kami pun melakukan itu. Tuhan, aku punya waktu Tuhan. Aku gak punya uang, aku punya waktu. Komit. Bukalah makanan di kantin atau apa. Karena saya selalu terbuka untuk semua orang. Saya gak pernah buang orang. Hamba-hamba Tuhan yang full time. Anda lihat hidup mereka. Kalau Anda mikir, ya iyalah mereka kerja di gereja kok. No. They have heart. Mereka punya hati sungguh-sungguh untuk gereja ini. Di saat-saat kita menghadapi hal yang susah, kita tahu justru Tuhan yang pelihara. Itu pun dalam hidupmu. Mungkin engkau mengalami hal yang susah hari ini. Engkau mengalami hal yang tidak enak hari ini. Justru ketika gak ada orang yang menolongmu, bersyukurlah. Karena Tuhanlah sendiri yang akan menolongmu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord God. Hanya Kau Yesus. Katakan dari hatimu. Kasih setiamu lebih dari hidup. Ayo jemaat yang dikasihi Tuhan. Anda sungguh-sungguh dikasihi sama Tuhan hari ini. Katakan. Oh Yesus. Katakan sampai kapanpun New Life Church berdiri. Selamanya Yesus. Amin. Seumur hidupku ku kan memujimu. Sekali lagi dengan lembut saja. Jemaat sama-sama angkat tangan. Kedua tanganmu katakan. Oh Yesus. Kau yang membutuhkan pertolongan Tuhan saat ini. Ada kasih karunia-Nya. God and His grace has brought you this far. Kasih biarlah dari hatimu kau berdoa. Biarlah dari hatimu kau menjerit sama-sama. Angkat kedua tanganmu, jangan lihat kanan kirimu, katakan. Oh Yesus. Amin. Selamanya. Seumur hidupku ku kan jadikan ini
janjimu kepada Tuhan. Dari hatimu katakan seumur hidupku Tuhan. Seumur Sampai kau datang kembali Tuhan. ku kan memujimu. Sekali lagi sama-sama katakan seumur hidupku Tuhan. Seumur hidupku ku kan memujimu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Izinkan saya berdoa untuk Anda. Taruh kedua tanganmu di dadamu. Saat ini saya merasakan cinta Tuhan yang begitu luar biasa atas jemaat Tuhan. Engkau jemaat yang ditetapkan di tempat ini. Di gereja yang tidak akan pernah sempurna ini. Doakan gerejamu. Mulai hari ini. Jangan kau melihat yang negatif. Tapi isi yang negatif dengan yang positif. Bermacam-macam orang akan lebih lagi Tuhan kirimkan di tempat ini. Bersiaplah New Life Church. Aku berdoa mereka yang mengalami tantangan seperti yang Paulus alami. Seperti yang gereja alami. Semua kita punya masalah masing-masing. Tapi Tuhan, aku berdoa ketika mereka taruh tangan di dada. Mereka sungguh percaya, grace has brought me this far. Anugerahmu telah membawa aku sampai hari ini. Dan anugerahmu tetap akan memeliharaku sampai Tuhan datang kembali. Ini jemaatmu aku persembahkan setiap kehidupan, setiap keluarga, setiap jiwa Tuhan. Ke dalam tanganmu dan ke dalam kedaulatanmu. Supaya mereka melihat kemuliaanmu dinyatakan. Dan mulai hari ini mereka mau bergerak bagi rumahmu. Mereka mau bergerak dan mereka mau berjalan melangkah bersamamu dan berkata, bukan cuma Pastor Irwan, bukan cuma para leaders, bukan cuma para gembala, tapi aku mau berdoa untuk rumah ini. Supaya rumah ini dipakai dengan kebaktian-kebaktian yang baru. Supaya setiap jam bisa penuh, supaya setiap jam dipenuhi jiwa-jiwa. Dan apa yang aku bisa lakukan Tuhan, taruh dalam hatiku mulai hari ini sampai Kau datang kembali. Di dalam nama Yesus, yang percaya mengalami kasih karunia yang luar biasa, tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan, katakan amin. Sekali lagi katakan amin, amin, amin. Silakan duduk.